Jangan lupa ya lihat video berikut ini. Dadah! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, lama ya kita nggak jumpa. Nah, kali ini kakak akan sedikit memberikan informasi mengenai apa sih perbedaan dari e-commerce, e-business, dan digital business. Nah, sebelum masuk kepada materi, kakak akan sedikit memperkenalkan diri karena lama kita nggak jumpa, siapa tahu kalian lupa nih sama kakak. Oke, perkenalkan, nama kakak Brilian Putri Ayu Kusumaningrum dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, prodinya manajemen S1 dong. Oke, baik. Sebelumnya kakak di sini akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reski Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Nah, di sini kakak akan diberikan tugas oleh Bapak Reski mengenai mencari tahu perbedaan dari e-commerce, e-bisnis, dan juga digital business, dan juga persamaannya juga dong. Nah, selama ini kita kan masih berpikir bahwasanya e-commerce, e-bisnis, digital business itu sama. Padahal kalau kita mengetahui lebih dalam, justru itu sangat berbeda loh. Kenapa? Karena keuntungannya juga berbeda, terus pengertian juga berbeda, terus banyak sekali lah. Pokoknya jangan lupa ya, tetap stay di sini. Di sebelah akan kakak jelasin. Dadah. Oke, baik, di sini kakak sebelum memasuki materi berikutnya, kakak akan menjelaskan mengenai 4 tahap yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian dari apa sih e-commerce, e-business, dan juga digital. Nah, terus yang kedua kakak akan membahas mengenai perbedaan, lalu persamaan, dan juga keuntungan dari ketiga pembahasan kita, yakni e-commerce, e-business, dan juga digital business. Oke, baik, kita memasuki pada materi yang pertama, yakni pengertian. Pengertian dari e-commerce, e-business, dan juga digital business. E-commerce sendiri ada apa sih, Kak? Nah, e-commerce sendiri adalah perdagangan atau jual beli melalui jaringan elektronik di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Atau lebih jelasnya adalah e-commerce hanya diperuntukkan untuk transaksi jual beli saja. Gitu aja ya. Jadi misalkan seperti adanya marketplace atau mungkin marketplace yang mungkin ada Shopee, Tokopedia atau yang lainnya gitu. Lebih intinya adalah pada transaksi jual beli. Nah, yang kedua ada e-business, di mana e-business sendiri adalah semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun organisasi kepada konsumen. Jadi di dalam e-bisnis sendiri ini adalah di mana dia itu mengelola dari adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis. Jadi semua kegiatan bisnis bisa dilakukan dengan adanya e-bisnis dengan menggunakan teknologi informasi gitu. Jadi tidak hanya diperuntukkan hanya untuk transaksi saja, melainkan juga dikelola kemudian untuk keberlangsungan atau keberlangsungan untuk kelancaran dari adanya bisnis. Nah, yang ketiga ada digital business, di mana digital business adalah pengembangan sebuah usaha mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan. Jadi tidak hanya kita menjual dan juga membeli, tapi juga ada responsif dari adanya pelanggan gitu. Oke, di slide ini kita akan membahas mengenai perbedaan e-commerce, e-business, dan juga digital business. Apa sih Kak sebenarnya perbedaan dari ketiga ini? Yang pertama, mungkin bisa dilihat dari e-commerce terlebih dahulu. E-commerce menggunakan prinsip jual beli dan transaksi elektronik, dan e-business mencakup program yang luas, tidak berfokus pada transaksi jual beli saja. Kemudian untuk digital business menggunakan teknologi untuk menciptakan produk dan jasa dan memasarkannya secara online. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi ini kita kupas satu persatu ya. Untuk e-commerce sendiri, prinsipnya itu hanya untuk jual beli saja, hanya berfokus pada mencari keuntungan gitu. Dan untuk untuk e-business sendiri adalah mencakup luas, tidak hanya pada transaksi saja jual beli, melainkan juga mengenai adanya sistem pengendalian, juga mengenai adanya tim pemasaran, terbentuknya company gitu kan. Nah, untuk yang terakhir ada digital business, di mana
digital bisnis sendiri tidak hanya untuk jual beli atau untuk mengelola seperti ada tim pemasaran dan juga tim lainnya, melainkan digital bisnis bisa membuat produk sendiri, membuat produk jasa atau barangnya sendiri begitu. Yang kedua, pada e-commerce berfokus pada jual beli barang dan proses transaksi hanya berasal dari jual beli saja, di mana keuntungan atau laba yang dihasilkan hanya dari proses jual beli saja begitu. Untuk yang di e-business memiliki banyak fitur, mulai dari tim pemasaran, IT hingga maintenance. Jadi kan sudah kakak sebutkan di awal. Nah, di mana e-bisnis sendiri tidak hanya berlaku hanya untuk transaksi saja, melainkan ada di dalam company tersendiri itu terdapat sosok manajer, sosok tim keuangan, tim yang mengelola keuangannya, tim yang memanage gimana, tim pemasarannya seperti apa gitu. Nah, untuk di digital bisnis sendiri, yakni pelayanannya penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi terfokuskan hanya untuk konsumen saja begitu. Apa yang diinginkan oleh konsumen, nantinya kita berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh para konsumen tersendiri gitu. Apalagi ya di zaman sekarang nggak ada tuh orang yang nggak maunya instan, pasti semua instan. Kalau boleh nih mie instan itu ya benar-benar instan, nggak perlu direbus dulu, dimasak dulu, sepertinya nggak perlu gitu kan. Apalagi sekarang kan adanya teknologi yang makin canggih, apapun bisa. Kalau dulu kita beli makanan di luar, bawa sepeda motor, bawa mobil gitu. Kalau sekarang enggak, kita duduk di rumah, diantar gitu kan. Pasti semua orang pasti akan membutuhkan yang lebih instan gitu. Oke, yang terakhir, yang e-commerce hanya melayani pemindah tanganan suatu barang. Nah, betul sekali. Tujuan awalnya tadi apa? Transaksi jual beli, di mana hanya melayani barang di penjual berpindah tangan kepada pembeli. Oke, betul. Untuk yang e-bisnis, nah, e-bisnis sendiri adalah memiliki company untuk memanage seluruh bisnis. Tadi kakak sudah sebutkan di awal bahwasannya e-bisnis sendiri mempunyai sebuah perusahaan, di mana di dalam perusahaan terdapat tim pemasaran, tim IT, tim keuangan, tim manajemen, tim promosi, tim semuanya itu ada gitu loh. Nah, untuk yang di digital bisnis yaitu menyelesaikan perencanaan bisnis yang telah disusun dalam jangka 2 hingga 5 tahun lamanya. Nah, ini termasuk solusi praktis sih kalau kita mau buka usaha ya. Daripada bingung-bingung kita 10 tahun memikirkan untuk jangka panjangnya seperti apa, kita coba dengan digital bisnis ya. Jadi 2 sampai 5 tahun kita bisa jalan gitu. Apalagi dengan dulu ya, kita flashback di masa pandemi, itu kan banyak finansial kita kan mulai menurun ya. Dari situ kita menggunakan digital bisnis ini berbisnis melalui media sosial atau dari online gitu. Nah, sekarang kok masih ada Kak gitu kan? Karena apa? Karena sangat menguntungkan dan membuat orang itu semakin gimana kayak kalau dulu kan kita keluar rumah panas-panasan cari kerjaan, terus bisnis dan lain-lainnya. Kalau sekarang enggak, melalui handphone, komputer kan kita bisa menggunakan bisnis gitu loh. Nah, makanya itu kenapa kok digunakan, karena untuk mempermudahkan kita untuk melakukan bisnis gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, slide kali ini membahas mengenai persamaan. Di slide sebelumnya kan kita membahas mengenai perbedaan nih. Nah, sekarang kita membahas mengenai persamaan. Yang pertama, persamaan dari adanya e-commerce, e-bisnis dan juga digital bisnis adalah yang pertama merupakan terobosan baru yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media internet. Nah, persamaannya di sini adalah sama-sama menggunakan internet, sama-sama menggunakan media sosial untuk jual beli, untuk mempromosikan, atau mungkin untuk berbisnis dengan teman kita atau karir kita atau rekan kita di luar negeri maupun di dalam negeri gitu, sama-sama menggunakan jaringan sosial gitu. Yang kedua, transaksi terjadi antara kedua belah pihak. Nah, meskipun transaksi online maupun transaksi offline pasti akan adanya penjual dan juga pembeli, di mana nanti akan melaksanakan ijab kabul pembeli, di mana keduanya itu harus sepakat antara penjual menjual dengan harga sekian dan pembeli juga harus sepakat dengan harga sekian. Semisalkan ketika dua belah pihak ini kurang setuju dengan harga seperti itu, pasti akan dicarikan jalan tengah begitu. Oke, yang ketiga adanya pertukaran barang maupun informasi. Nah, tadi kakak sempat bilang kan, pastinya itu
tidak hanya kita menjual barang saja, pasti akan menemukan informasi. Misalkan ada di e-commerce itu ada marketplace ya, misalkan nih pasti kan ada deskripsinya. Kita beli barang misalkan serum nih ya, kayaknya kita kan tahu kan serum, misalkan ada serum buah apel gitu kan, kita nggak tahu manfaatnya seperti apa. Nah itu kan pasti akan mendapatkan informasi dari deskripsi yang ada atau yang dicantumkan dalam marketplace tersebut. Oke, slide kali ini membahas mengenai keuntungan e-commerce, e-business dan juga digital business ya. Oke, yang pertama, keuntungan dari e-commerce yang pertama, dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Dimana yang kita temui ketika kita belanja melalui media online pasti kan tidak hanya orang Indonesia maupun orang dalam negeri, melainkan juga orang-orang luar negeri pun bisa mengakses gitu loh. Kayak kita misalkan kita mau beli kurma nih yang asli dari Arab, kita lo bisa mengakses dari sini ke Arab, meskipun nanti ongkirnya juga ya gitu kan, pasti tahu ongkirnya berapa kalau luar negeri. Nah yang kedua, tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Jadi misalkan kita semakin pembeli menginginkan apa yang kita jual, pasti kita kan tingkat pemasarannya kan, tingkat promosinya kan juga semakin meningkat. Ketika pembeli down atau kurang minat sama kita, pasti kita berusaha jauh lebih baik lagi, atau mungkin entah memasang iklan atau mungkin promosi buy home atau mungkin face to face, terserah itu kan gimana cara promosinya gitu. Yang kedua ada e-business, di mana yang pertama, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja dalam 7 hari, seminggu dan 24 jam nonstop. Nah, beda kan ya dengan e-commerce atau marketplace yang lainnya. Karena gini, dalam marketplace kan pasti ada jam kerjanya, di mana dimulai ketika misalkan jam 8 hingga jam 10 malam. Pasti di atas jam 10 malam kita nggak akan direspon, dan akan direspon kembali pada waktu jam kerja jam 8 pagi gitu. Berbeda dengan e-business. Kalau e-business sendiri itu lebih lebih fleksibel ketika untuk dihubungi atau kita mau tanya-tanya mengenai barang atau mengenai bisnis yang akan kita geluti dengan mereka. Dan beliau pasti kan ada call centernya, di mana itu memudahkan kita untuk komunikasi atau mencari informasi di bisnis yang akan kita atau rekan bisnis yang kita hubungi gitu. Yang kedua, terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk atau jasa-jasa baru. Oke, peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena dengan pinter atau canggihnya media sosial ini pasti akan membuat orang-orang pasti mikir gini kayak, oh sekarang mungkin misalkan ini yang lagi viral itu kromboloni itu kan ya, dulu kan namanya itu kan seperti apa ya, pes di lain itu kan cuma di dalamnya ada isiannya gitu kan nggak tahu kan sekarang kromboloni isinya manis kan, nggak tahu kedepannya nanti isinya asin, entah itu isinya ayam atau rogut atau mungkin mayones atau yang lainnya kan nggak tahu dengan inovasi yang baru-baru itu. Oke, yang terakhir ada digital business, di mana konsumen memiliki alternatif pilihan sehingga mereka dapat menggunakan jasa atau membeli barang dari suatu bisnis secara online gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih keluar rumah, entah yang dulu misalkan hal sekecil pun aja kita membeli, misalkan beli sampel ya jajanan NSJ itu, sekarang di GoFood, Shopee Food atau mungkin di Grab pasti kan sudah ada gitu. Jadi kita duduk di rumah menunggu terus datang sendiri, nggak perlu hujan-hujan gitu kan ya. Nah, untuk yang kedua, perusahaan pun dapat mencari potensi bisnis lainnya secara digital. Nah, ini digunakan untuk mungkin yang mencari pekerjaan nih, dapat juga nih bisa melalui digital bisnis. Jadi tidak melulu banyak ini kayak pengangguran, misalnya kayak mencari kerja terus kesulitan mencari kerja. Nah, ini salah satunya kita menggunakan digital bisnis, dimana kita duduk di rumah, kita bisnis dan bisnisnya melalui media sosial gitu. Jadi nggak ada kata-kata pengangguran ketika orang itu mau berusaha loh ya. Pasti kalau orang mau berusaha kan pasti ada aja gitu kan. Terus selanjutnya kita sudah berada di akhir slide. Nah, dimana kakak sedikit kasih motivasi
untuk kalian. Nah, maksudnya adalah jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi jika kamu menyerah semuanya akan selesai. Kembali lagi pada diri kita. Kalau kita mau berusaha, pasti akan ada jalannya. Kembali lagi kepada hal-hal yang sudah kalian lalui dan juga kalian sudah bisa melewati, itu kan pasti sudah hebat. Otomatis ketika ada masalah di depan pasti kalian harus menghadapi gitu. Oke, terima kasih dan sekian dari kakak. Semoga ilmu yang kakak berikan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Oke, see you, dadah, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.